السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala tunjuki kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb satu-satunya ngembang ita petunjuk, mampu untuk ngembang ita petunjuk di atas Islam. Laula Allah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan dapat petunjuk. Ya tak tahu ngenal bagus noh. Dari hal yang paling terpenting kita kesyukuran adalah bagaimana syukur ta ketika Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala pilih kita bagian dari orang-orang yang beriman, pilih kita bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rahimani wa rahimakumullah. Karena sebutan sebagai Ahlus Sunnah adalah tentunya sebutan sangat mulia, yaitu pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang cinta akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Jarina harus kita kalau nyukurin ia nikmat di atas sunnah ini adalah kita selalu berusaha imtithal, berusaha mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah, di dalam melaksanakan ketaatan timba Allah. Contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah contohkan dan yang para sahabat telah, apa yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah taala anhum wa ardhah. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi sabar di atas sunnah ini bagian lekan bagaimana ngamalang sunnah. Karena sunnah nono nyuruh kita sabar dari gangguan, sabar ketika mengamalkan amalan sunnah, sabar ketika selesai kita melakukan amalan sunnah. Dan yang terpenting adalah bagaimana sabar dengan banyaknya orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketentuan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar kita dengar angkat batur, sabar kita tatkala orang menyelisihi, mencela dan yang lainnya. Dan yang harus kita yakini para jemaah rahimani wa rahimakumullah, sunnah ini akan selamanya gina tegak, selamanya akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamanya pasti ada orang yang akan membelanya. Sya'a am aba, milih atau ya milih, pasti. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum aw qa'imatan 'alal haqq. Senantiasa akan ada sekelompok umat
sekelompok orang dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka melakukan sunnahku, yang mereka membela sunnah, yang mereka terang-terangan untuk melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Dan mereka tidak akan dimudaratkan dengan penyelisihan orang lain, celaan orang lain, makian orang lain, cemoohan orang lain, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang jeluk kiamat. Sampai piran kan suruh sabar di atas sunnah, sampai datang jeluk kiamat. Karena setelah itu para jemaah rahimani wa rahimakumullah, hasil kesabaran ta di atas sunnah akan dibuktikan apakah kita termasuk orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam persilakan untuk mengambil jatah minum lekan Al-Kautsar atau tidak. Harapan ta tentunya tak mau, tak sampai mau berdait le Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak sampai mau bagaimana minum dari Al-Haud, yaitu telaga yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas para keluarga beliau, para sahabat dan umat Islam yang senantiasa menjalankan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Masih berkaitan dengan dalil-dalil tentang nurul huda wa dhulumatid dhalal, yaitu cahaya petunjuk dan gelapnya kesesatan. Kita masuk pen hadis yang ketiga yang menyebutkan tentang kebenaran petunjuk Islam, dan yang menyimpang atau kekufuran itu adalah kegelapan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, beliau mengatakan, bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Jibril duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan, mendengar marak lawang buka, ya, marak engkat lawang yang buka no. Min fawqihi farafa'a ra'sahu faqal, dari atas beliau, atas kepalanya, dari atas langit, farafa'a ra'sah, kemudian dia mengangkat kepalanya, faqala, sambil mengatakan, hadza babun minas sama'i, ini adalah pintu, satu pintu dari langit, futihal yawma lam yuftah qattu illa al-yawm, jelo nene doang nang buka, ya nagin buka selain jelo nene. Fanazala minhu malak, kemudian seorang malaikat turun lewat pintu nono, faqala, kemudian dikatakan, hadza malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qattu illa al-yawm, malaikat nene turun ke bumi, malaikat nono turun ke bumi, belekan atas lekan langit, karena Rabb yang disembah di atas. Ini ya, ini juga sebagai penetapan bahwasanya Allah ala arshihi istawa, Allah fis sama, Allah di atas. Yang dimana malaikat tersebut turun pinjelonono dong, dan tidak akan turun pada hari yang lainnya. Fasallama wa qal, kemudian malaikat itu salam dan mengatakan, abshir binuraini, bergembiralah dengan dua cahaya, utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak,
yang di mana dua cahaya ini ngembang timpa EP Nabi Muhammad, diberikan kepadamu Muhammad, yang di mana tidak diberikan keistimewaan tersebut kepada nabi-nabi sebelummu. Apa hal tersebut? Apa dua cahaya tersebut? Fatihatul Kitab wa khawatima suratul Baqarah, yaitu Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah nono adalah keistimewaan Nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diistimewakan dengan pemberian Al-Fatihah, maka nono menunjukkan keistimewaan untuk umat dah apa? Kita ini umat istimewa, maka istimewa dan mulia dengan Islam. A'azzanallah bil Islam wa lam na'tazza illa bil Islam. Allah mulia yang ita dengan Islam, ngembang ita cahaya dengan Islam. Diberikan Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Dan terakhir, ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah, lan tuqra'u biharfin atau lan taqra' biharfin minhuma illa u'titahu. Malaikat itu mengatakan, tidaklah engkau membaca satu huruf dari Fatihatul Kitab, dari ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, melainkan Allah gin ngembang EP pelaku pin surat nono, pin dua cahaya nono. Allah Subhanahu wa taala membagi surah Al-Fatihah nono jadi dua. Qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Membagingku salat di sini maksudnya adalah surah Al-Fatihah. Membagingku surat Al-Fatihah dekat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudusi jari dua. Dibagi jari dua. Bagian untuk Allah, bagian untuk hamba. Ketika pin ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Allah mengatakan, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Nenek, pemisah, nenek jarak, batas hakku le hambangku. Artinya nentuang itanono nunayang hak Allah, dan Allah akan menunaikan hak ta tunayang iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Allah doang, tauhidang Allah dalam ibadah, tauhidang Allah di dalam doa. Baru Allah Subhanahu wa taala gin ngabulang pelaku ta, dan bagi hambaku apa yang mereka minta. Ini janjin Allah. Wa man asdaqu minallahi qila, ai ke paling tetu engkatna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini janjin Allah gin ngabulang pelaku ta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjuki aku jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberikan nikmat, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tafsirannya disebutkan di dalam dalam ayat yang lain, yaitu jalannya orang-orang siddiqin, nabiyyin was-siddiqin, orang-orang siddiqin, kemudian orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Lagu piran ke ginang kabulang pelaku tan ini penuhin hak Allah. Mana iyyaka na'budu,
Allah doang tersembah, tauhidang Allah dalam ibadah. Allah doang lah nganta laku pertolongan, Allah doang lah nganta berdoa. Baru ginda kabulang wali abdi masa'al, bagi hambaku gin kutunai yang apa jak pelakuna dengan syarat tauhidang Allah Subhanahu wa taala. Ini Fatihatul Kitab. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian 3 ayat di dalam surah, 3 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 3 ayat tersebut. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qara'a bi ayatain fi akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah, ayaija imaca 2 ayat terakhir sebelum nati induk pin kekelam, sebelum tati induk ia baca anta kafatah, nono cukup untuk lindungin ia lekan gangguan syaitan, gangguan sihir dan yang lainnya. Cukup 2 ayat nono. Ya kata kadu. Ya. Ini kita pakai melindungi diri kita dari gangguan syaitan. Allah melindungi kita. Ya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, Amirul Mukminin, beliau mengatakan cukup dengan nono emparan dengan berakal, yakna jogang munna tindo atau sebelum dia tidur dia membaca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Lakan amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ya. Jadinya 2 ayat nono. Nenek nanda yang kita dengan jogang lek dengan waras. Lagu sang lui antu jogang. Balui ani tayak tayang baca iya pun no. Ya. Mantu TV nonton sinetron ketiduran. Mbeki ginta sempat gen mbe lelah pe begawean. Ya, lelah pe begawean pada siang harinya, mampu setelah solat Isya, bahkan arak telat solat Isya untuk kepentingan apa? Mendahulukan episode-episode lekan tontonan drama atau sinetron nono. Solat Isya telat, akhirnya ketiduran. Mbegin sempat ta maca 2 ayat terakhir dalam Al-Baqarah. Ya tampuk ta telat doang uras mampu. Kenapa? Syaitan itu tidak jauh dari kita. Ya. Dan banyak lagi yang kita langgar para jemaah. Lui ilanggarta ketika apa? Nonton hal-hal yang tidak bermanfaat sebelum tidur atau setelah Isya. Di antaranya keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang dibenci atas seorang hamba adalah an-naum qabla al-isya wal hadits ba'daha, yaitu tinduk sebelum isya, jerak maghrib tinduk. Beh duduk aku. Kita salat isya masih. Wal hadits ba'daha, le ngobrol setelah isya atau melakukan hal-hal yang sia-sia, obrolan yang sia-sia setelah Isya. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini ya diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ngembang untuk umat Islam cahaya. Cahaya Al-Qur'an, cahaya petunjuk. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna hadhihi al-qubur
mumli'atun dhulmah ala ahliha wa inna Allah azza wa jal yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kubur. Salat dalam artian bukan salat fardu atau salat sunnah ya, tapi salat jenazah maksudnya. Karena salat makna ad-du'a, berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Sesungguhnya kubur nenek ya, petengah kali. Ya, sangat gelap. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menerangi bagi mereka kubur-kuburannya dengan doaku atas mereka. Insuru ita berdoa untuk orang meninggal. Karena kebalik, ita laku doa. Ya, yang terbalik para jemaah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza wudi'al mayyit, apabila mayit nono wah entolo pinapa dalam kubur ya, wa adbara ashabahu, kemudian orang-orang pengantar ya, orang-orang pengantar jenazah wah mulai Allah subhanahu wa ta'ala memperdengarkan apa? Suara sandal tanah doang yule no doang dengar. Summa atahul malakan, kemudian dua malaikat akan datang. Wahule ta. Ya? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Istaghfirullah li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Lokang ampunan semeton padai mati nene, lakuang ketetapan timba Allah, ketetapan untuk menjawab soalan dua malaikat. Karena karing mendak ginang ketuanin, ya, karing mendak ginang ketuanin. Fitnah kubur nono bener. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Aisyah, azabul qabr hak. Azab kubur nono hak, tetuara. Ya, ada siksa dalam kubur. Rahimani wa rahimakumullah. Dan yang menjadi bagian penerang untuk kuburan, yang menolong penghuni kubur, isi kuburan wai, kita masih hidup, berdoa untuk mereka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang yang sudah meninggal tersebut. Berdoa, kita berdoa no. Baru malaikat itu datang, fayujlisanahu, kemudian malaikat mendudukkannya, tokolang, ngurasang tokol. Kemudian ditanya, marrabbuka, ai ke Tuhan pe, madinuka, ya, apa agama pe, man nabiyuka, ai ke agama, ai ke nabi empe. Kalau orang yang bertauhid, bagus akidahnya, akan menjawab apa? Rabbi Allah, dinil Islam. Ketika didatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ata'rifu hadzal rajul, tuang peke dengan nenek. Apa jawabnya? Innahu Rasulullah, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang yang fajir, yang tidak taat, ya,
yang tidak taat, orang-orang fasik didudukkan juga, ditokolang, ketuanin. Man rabbuka? Hai ke Tuhan pe. Dia akan menjawab, dia narak bau jak kejawab, ya kutuang. Tidak ada jawaban. Madinuka, ketuanin Nabi, datang Nabi. Kah, tuang pekai ke nenek. Apa kan? Aku dengar dengan nyebut. Jadinya yang para jemaah yang menjadi penerang adalah amalan ta. Amalan ta pin dunia nu, akidah ta, manhaj ta, muamalah ta dengan manusia bagaimana? Itu yang menjadi penerang di kuburan ta. Nenek i minak kuburan ta jadi terang. Syirik, melakukan perbuatan bid'ah, bermaksiat, tidak baik caranya bermuamalah dengan manusia, itu menjadi penyebab kuburan nonojin petang. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal qabru, sesungguhnya kubur nono riyadhatun rawdatun min riyadil jannah. Kubur nono kadang ginna jari apa? Ginna jari taman, bagian lekan taman surga. Ya. Au hufratun min hufarin niran, atau ginna jari salah satu lubang dari lubang neraka. Ita berarti nerima ya, mulai lekan kubur nikmat atau azab, wal'idzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membasang kita lekan fitnah kubur. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa. Doa ka'ah kali tainang ya. Ya. Jerak ta tasyahud kita berlindung dari 4 fitnah. Fitnah apa? Kakak. Pertama fitnah, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Sebutan tono fitnatil kubur, dari azab kubur, fitnah kubur. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Salamah inda ighmadhihi. Hadis dari Ummu Salamah ummul mukminin radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menjamkan matanya. Nabi mengatakan, Allahumma ghfir li Abi Salamah, ya Allah ampuni Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkat derajatnya fil mahdiyin, wa khlubhu fi aqibihi fil ghabirin, kemudian gantikan setelahnya itu, yaitu dari anak keturunan siapa yang ditinggalkan, yang lebih baik, waghfir lana walahu ya rabbal alamin, ampuni kami dan dia wahai Rabb semesta alam, wahai Allah, wafsah lahu fi qabrihi, luaskan kuburnya, wa nawwir lahu fihi. Di sini ada lafaz wa nawwir lahu fihi, dan terangi baginya kuburan tersebut. Ya. Kita hidup laku antenan terangang kubur guruntan.
Jangan justru ita, ka gurungku, pelomboan ke hidup kami, ya gurungku. Ini ada tawassul, ini adalah tabarruk yang salah, yang menyelisihi ketentuan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil berkah dengan cara yang menyelisihi sunnah, tawassul dengan cara yang tidak disyariatkan. Ini salah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Manusia mun mati, ahlapu amalan nanono, wah, mentelah. Ya. Ya na bau gin meta pahala wah. Illa min thalath. Kecuali dari 3 perkara. Min sadaqatin jariyah, sedekah jariah. Contohnya sedekah jariah arak dengan nyumbang berdua kepeng minat masjid. Sedekah jariah selama masjid itu diguna ada dan tempat orang salat tetap mau pahala. Arak penyumbang mampu beli mushaf Al-Quran kadun tang ngaji, tetap tiap ta baca Quran tetap dengan ini meninggal akan dapat pahalanya. Ini sedekah jariah. Atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu bermanfaat. Mana ilmu bermanfaat? Ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ini ilmu yang bermanfaat. Ya, tak ngajar batur Al-Quran, pengajar bebeak-beak sekedar ngajar ia ikra untuk bisa baca Al-Quran. Terus bebeak ini lalu berde murid terus pahala nabiak no pahalan murid na terus tetap na mau gurui pertama. Ilmu yang bermanfaat. Wa waladin salihin yad'u lah, li doan anak saleh yang mendoakan si mayyit. Kah? Kita berharap tiba Allah Subhanahu wa taala nanti tanggembang anak saleh nangkan. Ka anak i taleh, biar anak taleh, anak jahat. Kebalikan lekan saleh. Yaitu anak-anak yang menjadi generasi sunnah, anak-anak yang membela sunnah, anak-anak yang keturunan, anak cucu yang paham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan apa? Allah di atas. Ya petakutin empu jari ya peparan Allah di atas tak kanggo. Justru lekan nabiak beci masih nabiak no. Nabi Allah tanya di mana Allah? Siapa Tuhanmu? Apa agama? Terus talqin, ajar, lekan, bebeak. Supaya ketika dewasa tidak takut mengatakan Allah di atas. Rahimani wa rahimakumullah. وهذا دعاء عظيم لأبي سلمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له برفع الدرجة أي ارفع درجته واجعله في زمرة الذين هديتهم للإسلام وكن الخليفة على من يتركه من عقبه كأهله وأولاده فاحفظ أمورهم ومصالحهم ولا تكلهم إلى غيره. Ini ahlapuna adalah memintakan doa kemaslahatan untuk si mayyit keluarga yang ditinggalkan, supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menyandarkan urusan anak keturunan ingenang tanono kepada yang lainnya, bukan kepada makhluk, tapi kita menyandarkan urusan ahlapu nanono timba Allah Subhanahu wa taala. Allah tandelang para jemaah. Ya, makanya ketika kita tasakit atau nasihat pertama keluar lekan lisan orang tua untuk anaknya apa? Ittaqullah, petakut timpa Allah. Wa qulu qawlan sadida, kemudian mun peru kanu engkat bagus-bagus. Baca Al-Quran, kalimat tayyibah, ya pegirang, nyumpak batur, ajarkan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Hendaknya khawatir orang-orang ingin nyenang keturunan yang lemah, ditangkak-tangkak no, ya. Khafu alaihim, mereka khawatir, takut atas apa yang akan arak ke kerjaan laun, apa ke ginakakan, ya. Bukan justru ketika khawatir tentang makanan mereka setelah kita meninggal sebagai orang tua. Nya juluk anak kumpulang bebeak ni. Ya tatuang umur ni jemak sulit, ya ke perlu pak ya bawang no. Bantar bawang peringetin bebeak ni. Sampino. Ya tahu meringetin bebeak ni, takut timba Allah. Karena yang menjamin rezekinya siapa? Allah, selama mereka bertakwa. Ginta kalah kia kal talik manuk. Manuk ini akal nar teluk 11, 12. Ya. Menjari terus. Allah ngembang rezeki anak-anak no. Inana anakna sekolah ke manuk no. Berdakal. Ya, kita aja sekolah berdakal. Lebih takut kita timbang manuk no. Ya. Jadinya pesankan seperti itu para jemaah. Pe takut timbang Allah, pin ahlak urusan dunia, akhirat pe anakku. Pe jujur dalam ucapan. Ya, katakan yang benar-benar, yang salah-salah. Jangan katakan yang benar salah, yang salah benar. Wal yaqulu qawlan sadida. Katakan yang dengan ucapan yang lurus, yang baik. Ini nasihatnya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu ia mengatakan qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban bima'in yud'a khamman baina Makkah wal Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam motong berkhutbah menyampaikan nasihat timpak kami, kata Zaid bin Arqam, di suatu tempat antara Makkah dan Madinah. Fahamidallah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah. Ini di antara sunnah montangembeng. Siapapun nasihat, memulai kajian, kemudian apa? Khutbah, nasihat dan yang lainnya, mulaikan dengan hamdalah. Puji Allah Subhanahu wa taala. Wa athna alaihi, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adha wa dhakkar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan dan memperingatkan. Thumma qala amma ba'du ala ayyuhan nas fa innama ana basharun. Wahai sekalian manusia, aku nenek manusia. Manusia, aku nenek manusia mesti. Engkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cirinya ini penetapan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idanono manusia tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Tidak bisa. Kenapa? Karena beliau manusia. Namun ingat, ada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dicintai karena dia adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Akan bin persaksian ta apa kata abduhu wa rasuluhu, hambanya yaitu manusia yang tidak layak untuk disembah, wa rasuluhu, rasulnya yang memiliki hak loyalitas kecintaan tajari umat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di mana kecintaan kepada Nabi ya melebihi kecintaan
terhadap kedua orang tua. Ahlaku manusia. Nabi SAW diutamakan. Karena beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yushaku ayyati rasulu rabbi fa'ujib. Hampir-hampir datang seorang rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku jawab, wa ana tariku fikum taqlain, wa ana tarikun fikum taqlain, dan aku tinggalkan pada kalian taqlain, dua beban, dua kewajiban. Ya, yang pertama apa? Awwaluhuma kitabullah. Dua hal harus kita pegang. Pertama kitabullah, Al-Qur'an. Ini peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ada yang nangang itali Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan apa? Intinggalan dari kita adalah Al-Qur'an. Ya narak warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tentang bagaimana kemuliaan ilmu, kemuliaan Al-Quran, kemuliaan ilmu sunnah, Nabi mengatakan, innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warrathul ilma, faman akhadahu bihadhin wafir. Para ulama adalah pewaris para nabi. Di antara para nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi ya narak warisan kaf yang benang, harta benda ya narak. Yang menjadi warisan mereka adalah al-ilmu. Al-ilmu di sini Al-Qur'an juga. Al-ilmu di sini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nunung hinangang dari tali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man akhadahu bihadhin wafir. Ai ja'imait ilmu Al-Quran, aib ja'imait ilmu sunnah, memahami Al-Quran dan sunnah, mau ia bagian ilui, bagian lekan warisan Nabi. Ini kayak ginta pesuah lang. Ya. Kemudian Rasul mengatakan fihil huda wan nur. Karena di dalam Al-Quran itu ada petunjuk dan cahaya. Wa huwa hablullah al-matin, dan Al-Quran adalah tali Allah yang sangat kuat. Ya, ayat-ayat yang menyimpang lekan Al-Quran, maka tidak bisa. Pegangan selain Al-Quran itu rapuh. Ya, yang nak kuat. Nengka talin belakang, lek talin we, mbekuatan. Luian ita mait ibecatan no doang, belakang no kah. Ngambil jalan pintas. Tapi ketika Al-Quran, ya, nih julu pendapat ulama nih. Gete pun kat guru entah. Padahal Allah irukat pin Al-Quran no. Tali Allah yang sangat kuat Al-Quran no. Jadi pegangan hidup ta, pegangan di dalam ibadah Al-Quran. Man ittaba'ahu kana 'alal huda. Ayyaija imayit Al-Quran, inurut Al-Quran, maka dia di atas petunjuk. Wa man tarakahu kana 'alal dhalalah. Ayyaija ingenang Al-Quran, maka ia di atas kesesatan. Jelas nih. Ya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsaku bihi. Kemudian dikatakan fakhudhu bi kitabillah, maka ambillah apa yang ada di dalam Al-Quran, peganglah Al-Quran itu. Pina Al-Quran ini jadi dasar tadi dalam menyembah Allah, pegangan tadi dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pegangan tadi dalam bermuamalah Al-Quran. Bagaimana cara kita bergaul, kumbe kesaranta untuk berumah tangga Al-Quran.
Ibunda Aisyah mengatakan kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi nono Al-Quran, lapukna pin Al-Quran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi mukjizat terbesar pemberian Allah adalah Al-Quran. Rahimani wa rahimakumullah. Wastamsaku bihi, dan berpegang teguh dengan erat kepada Al-Quran tersebut. Kaah kali tainang ya Al-Quran para jemaah. Namun hati-hati, Al-Quran tentunya perhatikan siapa yang membawakan Al-Quran, siapa yang berdalil dengan Al-Quran. Maksudnya ini guru ai kelangan tanuntut. Ya, jangan sembarangan. Al-Quran yang dibawakan, namun apa? Penafsiran yang lain yang dipakai. Al-Quran dalil nu lagu pemahaman menyimpang. Kalimatu haqqin urida biha batil. Dalilna kena Al-Quran, dalilna kena lekam sunnah. Namun apa yang diinginkan adalah kebatilan. Berdalil dengan Al-Quran untuk membenarkan kebatilannya. Ini harus tawaspada. Nah bagus-bagus lekta nuntut, nah bagus lekta meta guru. Jangan sembarangan. Kak tak sembarangan dengar kajian. Jangan sembarangan, harus jelas. Ai ke nono irukatno. Ai ki ngajarita harus jelas. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Sirin mengatakan, ya, Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama. Mbekele kanta mait agama, mbekele nganta nuntut ilmu, getur agama anta bapa. Ya, makanya perhatikan pada siapa. Ya, ya tak kanggung itu aduh, sok pun dengar tokol gama. Beja bagus ta bayit. Ai kita. Ya. Tidak bisa para jemaah. Cukupkan lekta nimba ilmu dari guru yang berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengikuti metode para salaf di dalam dakwahnya, yang mengikuti manhaj para sahabat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akidahnya? Lui bare alasan aduh pengajian no pada doang karena lapu na miliang ta ngaji no Allah. Tidak bisa alasan no para jemaah. Ya, karena ketika imeliang ta Allah meliang mesti harus dengan cara yang ia inginkan. Ilmu mbeke lekan aike jelas. Ya. Makanya para ahli hadis tidak sembarangan nerima hadis nenek. Ya. Harus dengan sanad. Laulal isnad laqala ma syaa ma la syaa man laqala man syaa ma syaa. Seandainya ya nara ilmu sanad nono imada ita nene jalurna hadis no nene sampai loh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka orang akan aijak nele jeru katang bejak nelena. Para ulama hadis mengatakan al-isnadu minad din. Sanad no ya, rentetan jalur periwayatan hadis. Ingat tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nono harus jelas karena nono bagian lekan agama. Bukan sekedar orang mengatakan nenek angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tidak. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin nenek beberapa dalil yang bisa kita sebutkan dan kita akhiri dengan dalil dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fitnatil qabri wa ijabatil muslim 'ala al-as'ilah. Tentang fitnah kubur dan
jawaban orang muslim pada al-as'ilah, yaitu pertanyaan malaikat tersebut. Thumma yafsah lahu fi qabrihi 70 dhira'an fi 70. Thumma yunawwir lahu fihi. Orang-orang yang lolos jawabannya bagus, Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburan nono 70 hasta, lebarna panjangna merapat. Ya. 70 hasta. Thumma yunawwir lahu fihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburannya tersebut. Ya, baru Allah Subhanahu wa taala menerangi. Inerangin itu apa? Tauhid, kalimat tauhid. Ya, inerangin kuburan itu apa? Amalan sunnah yang kita lakukan, amal-amal saleh yang kita lakukan. Di antaranya para jemaah adalah sedekah. Ya, bagaimana kita memperbanyak sedekah yang akan menjadi penerang kubur kita setelah meninggal. Mungkin demikian beberapa hadis yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bawakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Allah taala a'la wa a'lam. Silakan Nazar.